Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Ahmad Yani muda di kampus Yogyakarta, hari ini kita akan belajar praktikum untuk perawatan payudara dan manajemen laktasi. Oke, sebagai pendahuluan kita akan melakukan prainteraksi terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita memverifikasi order bahwa Ibu Suko akan dilakukan tindakan perawatan payudara dan manajemen laktasi. Kemudian yang kedua, kegiatannya adalah mencuci tangan, kemudian mempersiapkan alat. Peralatannya kita akan lihat di sini. Yang pertama adalah handscoon jika diperlukan. Ini ada minyak kelapa atau virgin coconut oil ya untuk kegiatan perawatan payudaranya nanti, dan pijat oksidasinya. Kemudian ini tempatnya untuk mempersiapkan minyak. Kemudian ini ada kapas nanti yang dipakai untuk merawat payudara. Kemudian ada 2 waslap. Kemudian ada handuk besar dan handuk kecil. Selanjutnya ada 2 baskom yang akan diisi dengan air hangat dan air dingin. Yang selanjutnya adalah kidney basin atau bengkok yang akan kita pakai untuk menempatkan alat-alat bahan habis pakai. Selanjutnya tahapannya adalah mencuci tangan. Kita mulai ya, kita ambil beberapa tetes air. Kemudian kita mulai cuci tangan dengan menggunakan 6. Oke, selesai mencuci tangan, kemudian kita melakukan orientasi kepada pasien. Tahap yang kedua adalah orientasi. Mari kita bertemu dengan pasien di ruang perawatan ya. Selamat pagi Bu Suko. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Asinya sudah lancar belum? Belum Bu, baru sedikit keluarnya. Ini hari keberapa ya? Hari ke-1 ya? Iya, hari pertama. Iya. Adiknya sudah mau menyusui belum? Kemarin sudah, cuman karena masih sedikit jadi agak rewel Bu. Oke, sesuai dengan pengkajian yang sudah saya lakukan kemarin ya Bu ya. Hari ini saya perawat Afi, perkenalkan hari ini saya akan melakukan perawatan payudara kepada Ibu, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pelajaran untuk menyusui, teknik menyusui kepada bayi. Kegiatan pertama dari perawatan payudara untuk Ibu nanti ini ada pijat oksitosin. Nanti saya akan memijat bagian punggung Ibu ya. Harapannya dengan pijat oksitosin ini akan merangsang pengeluaran hormon oksitosin sehingga ASI Ibu nanti menjadi banyak dan pemberian ASINya menjadi lancar. Kemudian perawatan yang di bagian depan nanti diharapkan juga akan membantu juga dalam memperlancar pemberian ASI. Kemudian tahapan selanjutnya adalah nanti kegiatannya untuk teknik menyusui yang benar. Jadi nanti saya akan ajarkan bagaimana Ibu membawa bayi atau memegang bayi sehingga nanti puting susunya tidak lecet. Nah, ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelumnya? Enggak Bu. Ya, waktunya nanti tidak akan lama ya, sekitar 20 menit seperti itu. Harapan saya kooperatif Ibu dan kerjasama yang baik sehingga waktu yang saya perlukan tidak terlalu lama. Bu Suko, kita bisa mulai ya sekarang kegiatannya untuk pijat oksitosin. Ini Bu Adi. Ya, silakan saya posisikan Bu Suko melungkup ya badannya. Silakan ini tangannya ditaruh di atas bantal. Bu Suko, ini bantalnya terlalu tinggi enggak? Iya Bu. Terlalu tinggi ya, kalau terlalu tinggi kita ambil satu ya. Jangan lupa kita akan menutup privasi untuk menjaga privasi pasien.
Bu Suko, nanti kegiatan untuk pemijatan di bagian punggung posisinya seperti ini ya, dipertahankan. Nanti setelah membuka baju, harapannya payudaranya bisa menggantung ke bawah gitu ya, posisinya menunduk. Kemudian ibu diupayakan untuk rileks secara lahir dan batin ya Bu ya, jangan memikirkan hal-hal yang aneh-aneh, yang happy-happy aja gitu nggih. Untuk mempermudah kegiatan, kita kemudian mendekatkan alat ke pasien. Selanjutnya, memakai sarung tangan. Ini kalau perlu saja ya teman-teman, kalau sekiranya tidak perlu tidak apa-apa. Maaf ya Bu Suko, ini ada handuk yang diletakkan di pangkuan ibu. Harapannya handuk ini bertujuan untuk melindungi baju ibu biar tidak kotor kena ASI ibu ya Bu ya. Kita akan menuang minyak kelapa ke tangan kita sedikit, kemudian kita ratakan di telapak tangan. Selanjutnya kegiatan pemijatan akan kita mulai. Dengan posisi yang sama seperti tadi, kemudian kita akan mulai langkah-langkah pemijatan. Kita bagi punggung menjadi dua bagian. Kita bagi dua bagian payudara ke arah atas dan ke arah bawah. Kemudian kita lanjutkan pemijatan ke arah atas terlebih dahulu, kemudian dilanjut ke arah bawah. Dan penekanannya pada ibu jari ya. Kita mulai dari setingkat payudara ke arah atas, secara melingkar ke arah atas sampai leher. Ini dilakukan selama 20-30 kali. Setelah 30 kali, kemudian kita beranjak ke bagian payudara tapi ke arah bawah sampai tulang koksigeus. Pemijatan di antara sela-sela tulang belakang. Ini juga 20-30 kali. Jangan lupa posisi ibu jari dan keempat jari-jari ya teman-teman. Bu Suko, ini terlalu kencang atau tidak ya pijatan saya? Tidak Bu. Kalau sudah 30 kali atau sekitar 5 menit, kemudian kita lanjutkan dengan menepuk bagian skapula. Dengan posisi tangan seperti ini ya, agak menelungkup selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian kita mengarah ke payudara dengan gerakan ketiga. Menggunakan telapak tangan. Ini juga selama sekitar 5 menit. Gimana Bu Suko? Nyaman? Enak enggak ini pijatan saya? Oh iya Bu, enak sekali. Nanti Nyaman. ini Bikin bisa rileks, Bu. oh bikin rileks ya. Iya. Ini nanti bisa dilakukan selama 2 kali ya minimal setiap hari. Nanti di rumah bisa dilakukan sama suaminya. Minta tolong sama suaminya. Nanti saya ajarin juga. Suaminya kemana ini? Ini sedang keluar Bu. Oh sedang keluar ya. Nanti kita coba untuk memberikan pemahaman juga kepada suami Bu Suko ya, untuk bisa melakukan kegiatan ini di rumah. Bu
Bu Suko, ini kegiatan pijatan di bagian punggung sudah selesai. Kita akan mulai perawatan payudara dan pemijatan di bagian depan ya Bu. Oke Bu. Untuk perawatan payudara di bagian depan kita butuh coconut virgin oil. Kita teteskan beberapa tetes, kemudian kita ambil. Kemudian kita kompreskan di bagian puting. Kita kompres ya Bu ya, di bagian puting ini selama kurang lebih 2 menit. Kemudian kita bersihkan. Ini kita bersihkan ya Bu ya, biar kerak-kerak yang ada di payudara di puting ibu ini bisa terangkat. Kemudian bagian kiri juga seperti itu secara memutar. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemijatan. Jangan lupa sebelum teknik pemijatan untuk bagian depan dada, kita gunakan juga minyak kelapa. Untuk lebih nyamannya pasien dan perawat, maka kegiatan pemijatan akan dilakukan dari belakang pasien. Gini ya Bu Ira, kita mulai ya Bu Suko ya. Kita mulai untuk pemijatannya di bagian payudara dengan menggunakan telapak tangan. Telapak tangan yang satu menopang payudara sebelah kiri. Seperti ini kita menggunakan telapak tangan. Ke arah payudara. Kemudian bergantian dengan payudara di sebelah kanan. Jangan lupa kegiatan tumpuannya pada telapak tangan sampai keseluruhan ya. Bagian bawah juga ikut dipijat. Persiapan air yang dilakukan adalah 2 baskom ini diisi dengan masing-masing dengan air hangat dan air yang dingin. Kemudian dengan wastafel kita mulai kegiatan pengompresan. Kita mulai dengan air yang hangat terlebih dahulu. Besok kita akan mulai ya kegiatan kompresnya dengan air hangat. Sekalian saja ya kompres hangatnya untuk payudara yang sebelah kanan. Kita tunggu sekitar 2-3 menit ya Bu ya, atau kalau sudah terasa dingin. Kemudian kita lanjutkan dengan kompres air dingin. Sama kita tunggu sekitar 2-3 menit. Tujuan untuk pemberian kompres hangat dan kompres dingin ini ya Bu Suko. Jadi harapannya dengan kompres hangat saluran ASI itu akan terbuka, kemudian kompres dingin akan menutup. Nah, dengan proses membuka dan menutup harapannya nanti ada proses untuk pengeluaran ASI-nya biar menjadi lancar. Bu Suko, kompresnya ini sudah sekitar 3 menit. Kemudian selesai ya Bu Suko, kita lanjutkan untuk proses untuk mengecek pengeluaran ASI. Berhubung puting susunya sudah menonjol, jadi saya tidak perlu lagi untuk merangsang pengeluaran puting. Jadi kita akan rangsang untuk pengeluaran ASI-nya saja. Jadi dari pangkal payudara ke arah puting kita cek, oh ini ASI-nya udah keluar ya Bu Suko ya. Ya, ini ASI-nya udah keluar dua-duanya, jadi nanti bisa kita lanjutkan untuk memberikan ASI kepada bayi ibu. Setelah mengecek pengeluaran ASI, kemudian kita ambil handuk untuk membersihkan payudara secara keseluruhan, mengeringkan payudara. Setelah ini ibu bisa memakai baju ya Bu ya.
Setelah selesai, kemudian kita merapikan alat, mengambil handuk, kemudian kita lanjutkan dengan teknik menyusui kepada ibu. Bu Suko, rangkaian untuk perawatan payudara di area depan sudah selesai. Kita akan lanjutkan untuk pemberian ASI pada bayi ya Bu ya. Bu. Ya, tadi setelah saya lihat ASINya sudah keluar dua-duanya. Gimana rasanya Ibu? Seneng ya? Oh, senang sekali Bu. Ya, Jadi biar anaknya juga senang. Kita lanjutkan ya Bu untuk teknik menyusui. Kita sudah melepas sarung tangan, kemudian kita mencuci tangan kembali. Suko, berhubung kita akan melanjutkan untuk teknik menyusui, jadi bajunya kalau bisa setelah tadi perawatan payudara dipakai aja, tapi yang bagian depannya tidak usah dikancingkan ya. Kita akan melakukan teknik menyusui kepada bayinya. Ini lah ayu nih. Nah, ketika ibu memegang bayi ya, silakan ini kepala sampai kakinya diupayakan pada satu garis. Kemudian bayinya menghadap ke ibu ya Bu ya. Seperti ini, tangan ibu memegang bagian pantat. Bayinya juga satu di bagian bawah ya Bu ya, biar tangannya tidak kejepit. Ya, kita mulai. Ibu silahkan membasahi dulu. Pegang di bagian puting seperti ini, monggo dibasahi dulu di sekitar payudaranya, areolanya. Kelingking ibu ditaruh di bagian tepi mulut ya Bu ya, ketika bayinya membuka mulut. Kemudian ini tangannya, mohon maaf, memegangnya letter C ya Bu ya, seperti ini dari arah payudara ke arah puting susu. Kemudian bayinya masuk payudaranya, putingnya masuk semua ya, termasuk bagian hitam ini, di bagian areola ini jangan sampai cuman di bagian puting saja ya. Kemudian sisi bayi tetap dipertahankan ya Bu ya, menghadap ke payudara seperti ini. Harapannya nanti setiap kali pemberian ASI di bagian kiri seluruhnya sampai kosong, kemudian nanti dilanjutkan di payudara yang bagian kanan seperti itu. Terus ditunggu sampai bayinya merasa kenyang. Kemudian kalau sudah selesai kenyang bayinya, silakan tadi sama pakai kelingking tadi untuk membuka bagian mulut bayi atau dagu bayi untuk menghentikan pemberian ASI. Seperti itu ya Bu ya, kegiatan pemberian ASI-nya. Pada saat menyusui ibu juga memperhatikan ya Bu ya perlekatannya. Jadi jangan sampai nanti karena perlekatan yang kurang baik itu nanti ibu putingnya jadi lecet. Gimana kalau ketika kita tahu bahwa bayinya itu perlekatannya baik? Nah, bayi tahu perlekatan baik itu ketika areolanya ini masuk semua ke bayi, kemudian tidak ada suara mengecap ya bayinya, kemudian suara di pipinya ini menggembung, jadi terlihat bahwa ada kegiatan menghisap dan menelan seperti itu. Diupayakan ibu juga duduknya rileks ya Bu ketika menyusui. Nah, ini sudah bagus, ibunya bersandar di kursi, kemudian kakinya ditopang, jangan sampai menggantung, biar aliran balik venanya, darah venanya itu menjadi lancar. Nah, kalau sudah selesai menyusui, ibu bisa menyendawakan bayinya. Kita upayakan posisi bayinya di atas, ditaruh di bagian pundak ibu. Nah, seperti ini, kemudian ditepuk-tepuk bagian punggungnya. Nah, harapannya nanti kalau misalnya
jangan terlalu kuat ya Bu nebuknya, biar nanti ada berping atau glegeen istilah Jawanya ya bayinya kalau disenggahkan. Nah, untuk beberapa saat kita tepuk-tepuk, kalau sudah kita posisikan bayinya seperti semula. Ini untuk kegiatan di bagian pundak. Bisa juga ibu misalnya mau memberikan sendawa tapi posisinya duduk. Nah, seperti ini. Jadi bayinya dibalik. Nah, dibalik di pangkuan ibu. Kemudian seperti ini, kemudian ditepuk di bagian punggung. Seperti itu ya Bu ya. Ada 2 kegiatan untuk menyendawakan. Ibu sudah bisa memandikan, sudah bisa merawat bayi sendiri belum? Ini anak keberapa tuh Bu ya? Kedua. Udah pinter ya Bu ya untuk kegiatan pemberian ASI-nya. Harapannya nanti pemberian ASI-nya sampai 6 bulan ya Bu ya. ASI eksklusif ya. Ya, nanti kekebalannya bagus biar anaknya cerdas nanti. Ya. Kemudian ini sudah selesai rangkaian kegiatan perawatan payudara dan teknik menyusui. Mungkin ada yang ingin ditanyakan setelahnya? Kalau sudah, saya lakukan evaluasi ya Bu ya, dari apa yang tadi sudah kita lakukan. Ibu bagus sekali kerjasamanya ya, sehingga waktu yang saya perlukan tidak terlalu lama. Kemudian ASI-nya lancar ya, payudaranya dua-duanya putingnya juga sudah menonjol. Ketika dilakukan pemijatan juga tidak ada bendungan, lancar, pengeluaran ASI-nya ada. Tadi menetes-netes banyak ya Bu ya tadi. Ya, untuk selanjutnya nanti sore saya akan lakukan lagi pemijatan. Harapannya nanti bapaknya ada ya Bu ya. Jadi nanti bapaknya biar bisa sama saya. Nanti saya latih bapaknya untuk bisa melakukan pemijatan sendiri di rumah nanti ketika pulang. Ya. Biar bapaknya pintar, biar ibunya rileks, bapaknya siaga untuk mendukung ibu dalam pemberian ASI. Jadi nanti harapannya pemberian ASI eksklusif bisa terlaksana. Itu ya Bu ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri kegiatan. Kita ketemu lagi nanti sore. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bu ya. Setelah rangkaian perawatan payudara dan teknik menyusui kepada bayi sudah selesai, kemudian semua peralatan kita bereskan dan jangan lupa setelah selesai kita mencuci tangan. Selanjutnya dilakukan dokumentasi keperawatan. Pada hari ini tanggal 29 September 2020, saya perawat AFI telah melakukan perawatan payudara dan teknik menyusui untuk bayi kepada Ibu Suko. Evaluasi yang saya dapatkan, puting susu ibu dua-duanya menonjol, ASI sudah keluar, pasien merasa nyaman. Tanda tangan dan nama terang. Demikian pembelajaran untuk perawatan payudara dan manajemen laktasi, khususnya teknik menyusui. Semoga bermanfaat untuk para Ahmad Yani muda di kampus Yogyakarta. Semangat belajar, semangat berkarya. Hai Ahmad Yani muda di Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Anda pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.